Pengkhianatan yang menjadi jalan ninja Anies Baswedan. Ini memang kita masih berbicara masalah pengkhianatan G30AI. Gerakan 30 Agustus Anies Imin yang diklaim mengkhianati Partai Demokrat. Nah, kalau kita berbicara masalah pengkhianatan dari Anies Baswedan, ini kan memang sudah menjadi jalan ninjanya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari pengkhianatan yang menjadi jalan ninja Anies Baswedan. Ini memang kita masih berbicara masalah pengkhianatan G30AI. Gerakan 30 Agustus Anies Imin yang diklaim mengkhianati Partai Demokrat. Nah, kalau kita berbicara masalah pengkhianatan dari Anies Baswedan, ini kan memang sudah menjadi jalan ninjanya. Karena apa? Karena dia sudah berulang kali melakukan berbagai kegiatan pengkhianatan dalam dunia politik. Yang pertama, ketika dulu dia di tahun 2013, ini kan memang sudah ikut konvensi presiden dari Partai Demokrat bersama dengan Dahlan Iskan pada waktu itu. Lalu kemudian, karena dia nggak lolos atau nggak terpilih, di tahun 2014, dia berkhianat dari Partai Demokrat, ikut Presiden Jokowi pada waktu itu, menjadi juru kampanyenya. Bahkan di tahun 2014 kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Karena memang Presiden Jokowi pada waktu itu mempercayai bahwa Anies Baswedan ini kan memang dulu mantan rektor dari Universitas Paramadina. Lalu dia berkompeten di bidang pendidikan, diangkat jadi Menteri Pendidikan. Lah, ternyata nggak bisa kerja. Pada akhirnya dipecat dari Menteri Pendidikan. Kemudian di tahun 2016 dia berkhianat dari Presiden Jokowi menuju ke Prabowo. Dia kemudian ikut dalam barisan Prabowo untuk memenangkan Prabowo di pemilu 2019. Ada di sana di tahun 2016. Lalu di tahun 2022 dia berkhianat dari Prabowo, ikut Surya Paloh. Padahal dia sudah ada perjanjian dengan Prabowo Subianto bahwa tidak akan mencalonkan diri menjadi presiden ketika Prabowo mencalonkan jadi presiden. Tapi itu dianggap gak ada. Surat perjanjian itu dianggap gak ada. Dia kemudian berbelok ikut Surya Paloh di koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS. Nah, sekarang di 2023 kemudian bersama dengan Surya Paloh dia mengkhianati Partai Demokrat. Jadi memang Anies Baswedan ini kalau bagi saya pengkhianatan itu sudah menjadi DNA dia. Rekam jejaknya jelas. Jadi mungkin ini yang dibilang dia lihat rekam jejak. Ya rekam jejak yang ini kayaknya. Padahal AHY ini kurang apa coba? Dari selama berbulan-bulan, dia selalu setia kepada Anies Baswedan. Antar jemput ke bandara ketika berangkat dan pulang haji. Kemudian tidak sedikit merogoh gocek untuk memasang baliho di seluruh Indonesia. Bergambar Anies Baswedan dan AHY. Itu siapa yang membiayai? Demokrat. Karena ada AHY di sana, nggak mungkin PKS. Lalu selalu mengundang Anies Baswedan di setiap acara Partai Demokrat. Dan menyediakan panggung besar untuk Anies Baswedan. Diberi fasilitas, diberi panggung untuk berorasi, untuk menyampaikan ide-ide gagasannya yang kalau bagi saya absurd memang. Itu yang dilakukan. Tapi pada akhirnya dikhianati juga. Jadi kalau bagi saya sekarang melihat AHY dan Partai Demokrat ini benar-benar mirip sekali dengan lagu Rungkat. Hancur, tercerabut. Bayangkan, di lirik lagu Rungkat ini, dan ini sepertinya sudah diprediksi oleh Presiden Jokowi pada perayaan HUT RI yang ke-78 lalu ya. Menyajikan lagu Rungkat di HUT RI di Istana Negara. Kemudian di sana, di liriknya kalau kita melihat, entek-entekan, habis-habisan. Meskipun katanya Anies, Demokrat ini belum mengeluarkan duit sama sekali, memang.
Tapi ketika dia memasang baliho ada di mana-mana, ini kan juga butuh biaya. Ongkos pemasangannya, kemudian ongkos pembuatannya, pajaknya, yang nanggung kan Partai Demokrat. Kemudian kelangan kue yang paling tak sayang. Seolah-olah ini kan memang AHY saat ini saya lagi sayang-sayangnya sama Anies. Karena apa? Karena ada yang dimau, karena berharap menjadi capres dari Anies Baswedan. Kemudian bondoku melayang, tego tenan. Ya ini harta, bondo itu kan harta. Melayang, tego tenan memang Anies ini. Seperti yang disampaikan oleh Andi Arief kemarin. Dia ini adalah berdarah dingin, tapi pengecut. Ya itulah Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Lalu, Trisno Tulus Kumung di Godolanan. Cintanya yang benar-benar tulus ini cuma dibuat mainan. Ketika dia sudah berbulan-bulan kemudian jalan ke sana kemari, memberi panggung, memberi fasilitas, antar jemput ke bandara dan sebagainya, tiba-tiba ditinggalkan oleh seorang Caimin yang tiba-tiba muncul, gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu ditawari menjadi cawapres. Bagaimana perasaan seorang AHY? Apalagi kemarin ketika Partai Demokrat, Majelis Tinggi Partai Demokrat memberikan press conference kemarin, Pak SBY ada di sana, dia curhat segitu lamanya. Apa yang disampaikan oleh Pak SBY? Bahwa Anies Baswedan ini adalah diibaratkan musang berbulu domba. Musang berbulu domba, karena apa? Karena memang nggak bisa dipercaya. Tapi pada akhirnya Partai Demokrat ini bersyukur, Pak SBY kemarin bersyukur bahwa Tuhan tidak mengizinkan kita bersama dengan orang yang tidak jujur. Kenapa baru sadar sekarang, Pak? Udah dari dulu Anies Baswedan. Jangankan AHY, yang katakanlah dia ini levelnya kalau di militer seorang mayor. Prabowo loh Pak, mantan Danjen Kopassus saja dikhianati, apalagi mayor. Anies ini memang nggak ada akhlak. DNA-nya memang DNA berkhianat. Tapi ini dilakukan untuk apa? Dia ini seorang yang pragmatis, kemudian oportunis, benar-benar memanfaatkan semuanya. Ini demi untuk dia menggapai impiannya, untuk menggapai cita-citanya untuk berkuasa, untuk menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Dan sekarang Partai Demokrat juga sudah mencabut dukungannya dari Anies Baswedan. Kemudian keluar dari Koalisi Perubahan. Dan sekarang ini yang terjadi adalah saling tuduh-menuduh antara kubu Anies Baswedan dengan kubu Partai Demokrat. Mereka saling mengklaim siapa yang berkhianat. Kalau dari kubu Partai Demokrat ini dari awal sudah jelas bahwa Anies Baswedan dan Partai Nasdem ini berkhianat karena mengkhianati kesepakatan bahwa pada awalnya kenapa kok mereka ini menganggap bahwa Anies ini berkhianat? Karena apa ya? Karena surat yang menjadi viral kemarin, surat permintaan Anies Baswedan kepada AHY untuk dijadikan pasangannya, bukan cawapresnya ya, jadi pasangannya. Itu yang dianggap oleh Partai Demokrat bahwa Anies mengkhianati itu. Karena apa? Karena dia sudah bertemu bolak-balik dengan Pak SBY, kemudian sudah meminang AHY, tapi hanya berserang 4 atau 5 hari, ini kemudian dibatalkan oleh seorang Caimin yang tiba-tiba muncul. Sementara dari pihak Anies Baswedan, terutama pendukung-pendukungnya, buzzer-buzzernya Anies Baswedan, kalau kita melihat di media sosial, mereka ini justru menyalahkan Partai Demokrat yang berkhianat. Karena apa? Karena Anies Baswedan ini sudah sesuai dengan piagam, nota kesepakatan antara partai koalisi, yakni Demokrat, Nasdem, dan juga PKS, bahwa Anies ini punya hak untuk menentukan siapa cawapresnya. Sementara sekarang PKS itu tetap setia bersama dengan Anies Baswedan dan Nasdem. Kalau PKS sih memang begitu ya, dia oportunis memang. Lalu mereka menganggap bahwa Partai Demokrat yang tidak setia dengan piagam ini, bahwa Partai Demokratlah yang berkhianat. Nah inilah jadi dua kubu ini sekarang saling serang, saling mengklaim bahwa pihak lawannya yang berkhianat. Nah inilah yang membuat kita menjadi sekarang semuanya pada gelar tikar, menyaksikan ini arahnya mau kemana. Kita lihat semakin seru. Ini belum 2024 loh, masih menjelang akhir 2023. Ini semakin seru, menjelang pendaftaran Pilpres, menjelang pendaftaran Capres-Cawapres ini akan semakin seru. Nah, kalau misalkan saya menjadi Pak SBY ya, orang tua dari AHY dan juga Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Saya mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Akan menuduh Anies Baswedan ini adalah musang berbulu domba, kemudian orang yang tidak baik karena suka berbohong dan sebagainya, seperti itu. Tapi yang harus dilakukan oleh Pak SBY sekarang adalah memberikan semangat kepada kader-kadernya, jangan kendor, kemudian diberi suntikan keyakinan bahwa ini baru awal. Kita ini bisa lebih baik lagi dari ini, menuju ke koalisi yang lebih baik lagi. Untuk bagaimana caranya supaya AHY ini nanti di 2024 punya nilai tawar, kemudian punya nilai jual, meskipun tidak jadi cawapres. Misalkan jadi menteri dulu atau bagaimana. Diberi semangat untuk terus berjuang di 2024. Mau bergabung ke Prabowo ataupun bergabung ke Ganjar, ini bagi Demokrat juga mungkin sama aja. Nggak mungkin jadi cawapres. Yang jelas bisa memilih mana yang lebih baik untuk karir AHY ke depannya. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Rungkat ente-entean Trisno tulus kumong dinggo dolanan.